Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN Universitas Negeri Semarang. Perkenalkan, nama saya Fatma Sari, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Pendidikan Kimia tahun 2021. Hari ini saya akan melakukan kegiatan mengajar untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 dengan materi karakteristik senyawa ion dan senyawa kovalen serta ikatan logam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Baik, Bu. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan ya. Amin ya robbal alamin. Jadi sebelum kita mulai, Ibu mau cek jaringan. Gimana jaringan di sana? Bagus, Bu. Alhamdulillah bagus, Bu. Suara Ibu terdengar jelas? Jelas, Bu. Bertemu lagi dengan Ibu dengan pelajaran kimia. Masih semangat dong? Semangat. Oke, jadi sebelum kita memulai pelajaran, mari kita doa dulu. Menurut agama masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Baik. Jadi Ibu absen dulu. Ada 12 siswa, berarti hadir semua. Bagus ya. Oh ya, absen juga Ibu sudah kirim di Google Classroom dan WA Group. Jadi sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mereview materi minggu yang lalu, ya. Apa yang dimaksud dengan ikatan kovalen? Berikan contoh dari senyawa kovalen. Ayo siapa? Saya, Bu. Oke, Esther. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi antara unsur-unsur non-logam karena pemakaian bersama. Pasangan elektron contohnya senyawa kovalen Cl2. Oke, bagus Sasmita dan Esther. Jadi kita harus tahu manfaat mempelajari ikatan kimia itu ya. Unsur yang ada di alam ini untuk mencapai kestabilannya akan berikatan dengan unsur lainnya ya. Jadi materi pelajaran kita adalah karakteristik senyawa ion dan senyawa kovalen serta ikatan logam. Ya. Tujuannya ini peserta didik dapat membandingkan karakteristik senyawa ion dan senyawa kovalen, membandingkan sifat fisik senyawa kovalen polar dan kovalen nonpolar, menganalisis proses terbentuknya ikatan logam, serta merancang dan melakukan percobaan membedakan senyawa kovalen polar dan kovalen nonpolar melalui diskusi, tanya jawab, eksperimen, penugasan, presentasi, dan analisis dengan tepat melalui model pembelajaran PBL dengan pendekatan TPACK. Ya, jadi berdasarkan tujuan ini nanti kita akan melakukan percobaan ya. Jadi Ibu sudah membagi kelompok ya, dan Ibu juga sudah membagikan bahan ajar dan LKPD di Google Classroom. Coba perhatikan gambar berikut. Kira-kira ini gambar apa? Nampak? Air dan minyak. Ini air dan minyak merupakan senyawa kovalen. Tetapi banyak yang penasaran kenapa air dan minyak tidak bisa bercampur. Minyak yang tumpah di laut selalu terlihat di permukaan. Oli motor yang jatuh dalam genangan air juga terlihat berkilau. Sekarang gambar yang kedua itu gambar lembaga ya. Pada zaman yang makin modern dan canggih ini, kebutuhan terhadap listrik untuk menemani aktivitas sehari-hari menjadi hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan. Kabel yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik tersebut biasanya terbuat dari
tembaga. Maka dari itu, tembaga merupakan hal penting untuk pembangkit listrik. Ini berdasarkan gambar dan narasi tersebut, coba kamu identifikasi masalah berdasarkan tujuan pembelajaran kita. Mengapa antara air dan minyak tidak bisa menyatu jika bercampur? Oke, siapa lagi ada? Oke, Diza. Ikatan kimia apa yang terdapat pada tembaga? Oke, ada lagi? Saya, Bu. Oh, Haikal. Oke. Ngarang. Mengapa tembaga bisa mengantarkan listrik? Oke, bagus. Radit, Diza, Haikal ya. Jadi, itu bisa dijadikan masalah ya untuk pertemuan kita hari ini. Jadi, tadi berdasarkan tujuan pembelajaran, kita akan melakukan praktikum atau percobaan ya. Jadi, kalian sudah Ibu bagi dalam 3 kelompok, masing-masing terdiri dari 4 orang. Kelompok 1 ada Rizka, Destia, Radit, dan Gio. Kelompok 2 Elsa, Deswita, Esther, dan Diza. Kelompok 3 Nurmana, Minda, Deswita, dan Haikal. Ini ada link video pembelajaran yang sudah Ibu bagikan di grup. Ya, di grup sudah bisa dilihat di masing-masing kelompok. Untuk itu Ibu mau tes ya, masing-masing kelompok ini nanti harus mutar video ini, tes. Coba Destia untuk memutar videonya. Ini agak susah, Bu. Belajarnya agak susah. Ya, Bu. Gimana itu aja, Bu? Dia, Bu. Nggak bisa Destia? Ya, Bu. Oke, jadi Oh, Ibu aja. Bentarnya, Bu. Ibu ya, Ibu bantu ya. Oke. Hai pemain 1, siap hadapi tantangan. Masuki Valorant dan main Oke, itu untuk video pertama. Kita lanjutkan video yang kedua. ikatan logam terbentuk karena adanya ikatan sesama atom logam. Ikatannya dapat terjadi antar atom logam yang sama atau atom logam yang beda.
jumpa datang. Tahukah kamu apa sebabnya? Sebabnya ikatan logam itu sangat kuat. Ayo kita lihat contohnya. Jadi tidak bisa mutar sampai habis. Jadi nanti dilanjutkan. Jadi masing-masing kelompoknya pas mau diskusi. Oke ya. Jadi seperti itu gambarannya dari video. Setelah melihat video, ada nggak yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, apa Elsa? Apa itu teori awan elektron pada ikatan logam? Oke ya, berarti itu ikatan logam. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul tadi ya, itu akan bisa dijawab setelah kamu membaca bahan ajar yang Ibu bagi. Dan selain itu juga kalian boleh mencari referensi lain dari Google dan YouTube. Oke ya, jadi tadi dari video pertama kita akan melakukan percobaan membedakan senyawa kovalen polar dan non polar. Jadi percobaan karena kita belajar daring, percobaannya itu sudah dilakukan di luar pertemuan hari kita ini. Ya, jadi Ibu sudah mendapatkan kiriman video praktikum dari masing-masing kelompoknya. Oke, kita saksikan videonya. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm mine. Oh, she's hot but a psycho, so left when she's right though. At night she's screaming, I'm mine. Take your girl, is she a blessing? Just put the shirt, it's been a second. Come back a second with the pain. You just can't help it. Never late too hard. Make it I'm saying she messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, little psycho. Like sweet, oh, she's Kami dari kelompok 2 yang terdiri atas Deswita, Elsa, Heather, dan Dika akan melakukan percobaan membedakan senyawa kovalen polar dan kovalen non-polar. Yang pertama, kami akan melakukan uji pembelokan dalam medan listrik dari larutan HCl. Untuk yang ketiga adalah larutan minyak. Selanjutnya, percobaan daya hantar listrik. Untuk alat uji cobanya dalam keadaan baik. Percobaan yang pertama dengan larutan HCl. Percobaan yang kedua dengan larutan gula. Percobaan yang ketiga dengan larutan minyak. Demikianlah dari hasil percobaan dapat kami simpulkan senyawa kovalen polar adalah larutan HCl dan larutan gula, sedangkan senyawa kovalen non-polar adalah minyak bersalik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi percobaan sudah dilakukan. Jadi sekarang saatnya untuk diskusi mengerjakan LKPD-nya ya. Jadi Ibu mau keaktifan kelompok ya, keaktifan kelompok di WA group. Ya, Bu. Oke, jadi nanti ini akan Ibu pantau ya WA-nya. Jadi kamu silahkan untuk berdiskusi. Ibu akan cek WA-nya. Untuk presentasi Ibu bagi menjadi 3 ya. Kelompok pertama akan mempresentasikan bagian laporan hasil percobaan. Kelompok 2 mempresentasikan bagian karakteristik senyawa ion dan senyawa kovalen serta kepolaran ikatan kovalen. Dan kelompok 3 mempresentasikan bagian ikatan logam. Ya, oke? Oke ya. Gue akan stop sharing, gantian. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang terdiri dari anggota nama saya Rizky Rahmadani, Destia Wahyuni, Gio Supandi, dan Muhammad Radit. Saya akan membacakan hasil diskusi kami mengenai laporan percobaan membedakan senyawa kovalen polar dan nonpolar. Tujuan percobaan untuk membedakan senyawa kovalen polar dan kovalen nonpolar dengan uji pembelokan dalam medan listrik dan uji daya hantar listrik. Yang kedua, hasil percobaan. 1. Uji pembelokan dalam medan listrik. Bahan larutan HCl, aliran berbelok. 2. Larutan gula, aliran berbelok. 3. Minyak pertalit, aliran tidak berbelok. 2. Uji daya hantar listrik. Larutan HCl menyala, larutan gula tidak menyala, minyak pertalit tidak menyala. 1. Tuliskan sifat fisik dari senyawa kovalen polar. 1. Memiliki perbedaan keelektronegatifan relatif besar. 2. Pasangan elektron ikatan PII cenderung tertarik ke salah satu atom. 3. Atom pusat memiliki pasangan elektron bebas atau PEB. 4. Bentuk molekul asimetris mengkutub. 5. Mempunyai momen dipol lebih dari 0. 6. Dapat mengantarkan listrik. 7. Umumnya hanya dapat larut dengan pelarut polar. 2. Tuliskan sifat fisik dari senyawa kovalen nonpolar. Jawab. 1. Memiliki perbedaan keelektronegatifan sangat kecil atau sama dengan 0. 2. Pasangan elektron ikatan atau PEI tertarik sama kuat oleh atom-atom yang berikatan. 3. Atom-atom pusat tidak memiliki pasangan elektron bebas atau PEB. 4. Bentuk molekul simetris. 5. Mempunyai momen dipol sama dengan 0. 6. Tidak dapat menghantarkan listrik. 7. Umumnya hanya dapat larut dengan pelarut nonpolar. 3. Dari bahan yang diujikan,
Manakah yang termasuk senyawa kovalen polar dan kovalen nonpolar? Yang masuk senyawa kovalen polar adalah larutan HCl dan larutan gula. Sedangkan senyawa kovalen nonpolar adalah minyak pertalit. Kesimpulan hasil percobaan. Pada uji pembelokan terhadap medan listrik, untuk senyawa kovalen polar terjadi pembelokan aliran mengikuti plastik mika. Sedangkan kovalen nonpolar tidak terjadi pembelokan aliran atau lurus. Maka berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan yang termasuk senyawa kovalen polar adalah larutan HCl dan larutan gula. Sedangkan senyawa kovalen nonpolar adalah minyak pertalit. 2. Pada percobaan uji daya hantar listrik, larutan HCl dapat menimbulkan nyala lampu. Larutan gula tidak menimbulkan nyala lampu, dan minyak pertalit juga tidak dapat menimbulkan nyala lampu. Berdasarkan hasil percobaan, dapat disimpulkan larutan HCl dan larutan gula termasuk senyawa kovalen polar. Larutan gula tidak dapat menghantarkan listrik, karena senyawanya dalam bentuk molekul-molekul, sedangkan larutan HCl memiliki ion-ion yang dapat menghantarkan listrik. Sedangkan senyawa kovalen nonpolar adalah minyak pertalit. Oke, selanjutnya kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Elsa Desiani, Esther Desmita Rahmelia Hafsari, Muhammad Diza Fikri Al-Ghifari, yang akan berdiskusi tentang karakteristik senyawa ion dan senyawa kovalen. Bagaimana sifat-sifat fisik titik leleh dan titik didih yang tinggi. Larut dalam pelarut polar, air, alkohol, tetapi umumnya tidak larut dalam pelarut organik. 4. Lelehan maupun larutannya dalam air dapat menghantarkan listrik. Sifat fisis ikatan kovalen. 1. Bersifat lunak dan tidak rapuh. 2. Mempunyai titik didih yang rendah. 3. Senyawa kovalen tidak dapat melarut dalam air, tetapi mudah melarut dalam pelarut organik. 4. Umumnya tidak dapat menghantar arus listrik, akan tetapi beberapa senyawa kovalen polar yang memiliki ion dapat menghantarkan listrik. Apa yang dimaksud dengan kepolaran atau polaritas? Kepolaran adalah potensi suatu senyawa untuk membentuk kutub atau pole pada salah satu unsur penyusun senyawa tersebut karena dipengaruhi oleh perbedaan nilai keelektronegatifan. Jelaskan tentang ikatan kovalen polar. Ikatan kovalen polar adalah ikatan yang pasangan elektron ikatannya cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan. Ikatan kovalen polar terbentuk antara atom-atom unsur yang memiliki perbedaan nilai keelektronegatifan yang relatif besar. Contoh H2O. Nomor 3. Jelaskan tentang ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen nonpolar adalah ikatan yang pasangan elektron ikatannya tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berikatan. Ikatan kovalen nonpolar terbentuk antara atom-atom unsur yang memiliki perbedaan nilai keelektronegatifan yang kecil atau sama dengan 0 serta tidak memiliki pasangan elektron ikatan. Contoh Cl2. Oke. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Selanjutnya kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Baiklah, Kak. Saya dari kelompok 3 yang beranggota dari Hari Arminda, Sasmita Rahmadani, Muhammad Haikal, Nurmal Yuneta akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Ikatan logam. 1. Setelah menyaksikan video, apakah yang dimaksud dengan ikatan logam? Ikatan logam adalah gaya tarik-menarik antara ion-ion bermuatan positif dengan elektron-elektron pada kulit valensi pada suatu atom unsur logam. 2.
Bagaimana proses terbentuknya ikatan logam? Ikatan logam terjadi akibat adanya delokalisasi elektron yang senantiasa berpindah-pindah. Kemudian terjadilah proses saling meminjamkan elektron atau juga sering disebut sebagai model lautan elektron. Mudahnya elektron bergerak bebas disebabkan oleh dua hal, yaitu energi ionisasi yang rendah, serta orbital yang kosong. Pada umumnya, unsur logam memiliki energi ionisasi yang rendah. Hal ini menyebabkan elektron valensinya tidak secara kuat menarik elektron ke inti atomnya, sehingga energi ionisasinya rendah dan elektron bergerak bebas. Selain itu, adanya orbital yang kosong pada unsur logam menyebabkan mungkinnya terjadi perpindahan elektron antara orbital secara bebas. Itulah kenapa, karena elektron bergerak bebas dan saling meminjamkan elektron satu sama lain, seakan-akan membentuk kabut elektron dan terjadi delokalisasi. 3. Berdasarkan gambar teori lautan elektron berikut. Bagaimana pengaruh keberadaan ikatan logam dengan sifat khas yang dimiliki oleh logam? A. Pengantar listrik yang baik. Daya antar listrik pada logam disebabkan oleh adanya elektron valensi yang bergerak bebas dalam kristal logam. Jika listrik dialirkan melalui logam, elektron valensi logam akan membawa muatan listrik ke seluruh logam dan bergerak menuju potensial yang lebih rendah sehingga terjadi aliran listrik dalam logam. B. Pengantar panas yang baik. Jika sejumlah kalor atau panas diserap oleh logam, maka elektron valensi logam akan bergerak lebih cepat dan elektron tersebut akan membawa sejumlah kalor yang diserap. Akibatnya kalor dapat didistribusikan ke seluruh kristal logam sehingga logam menjadi panas. C. Sifat mengkilat logam. Jika cahaya tampak jatuh pada permukaan logam, sebagian elektron akan terdektitasi atau mengalami peningkatan energi. Ketika elektron kembali ke keadaan dasar akan membebaskan energi dalam bentuk cahaya atau kilap. Peristiwa inilah dapat menimbulkan sifat mengkilap pada logam. D. Dapat ditempa. Jika logam ditempa atau dibengkokkan, maka akan terjadi pergeseran kation, tetapi pergeseran tersebut tidak menyebabkan patah karena selalu dikelilingi oleh lautan elektron. Lautan elektron mengelilingi muatan positif seperti bantalan, sehingga pada saat logam ditempa dengan palu, muatan positif akan diatur ulang dan lautan elektron kembali mengelilinginya. Struktur atom ikatan logam tidak rusak saat ditempa, melainkan bahaya berubah bentuk. Baiklah, hanya itu hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, untuk lebih semangat, kita tepuk tangan semuanya. Ayo. Jadi Ibu lihat dari hasil diskusi dan hasil presentasi, nampaknya Ananda semua sudah mulai memahami materi hari ini. Untuk penguatan, ya. Jadi yang harus diingat ikatan kimia, ya, ikatan kimia itu kan terbagi 3, ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Ya, ikatan ion ini terdiri dari logam dan non-logam, itu terbentuk karena serah terima elektron. Ya, jadi kalau ikatan kovalen itu terdiri dari unsur-unsur non-logam. Dia terbentuk karena pemakaian bersama pasangan elektron. Ini ada logam, ya, unsur logam dan unsur non-logam. Yang harus diingat dalam sistem periodik unsur, ya, unsur logam itu berada pada golongan 1A, golongan 2A, golongan 3A.
Ya, sedangkan unsur non-logam ini yang sering sekali muncul biasanya di golongan 7A, karena 7A itu seluruhnya adalah non-logam. Tapi ada juga kadang golongan 6A sebagian ada unsur non-logam, golongan 5A itu ada N dan P, dan golongan 4A itu ada C, ya. Nah, jadi tadi kita kan sudah tahu ya membedakan antara ikatan kovalen non-polar dan kovalen polar dan kovalen non-polar ya. Bisa dilihat dari hasil percobaannya ya. Tapi ciri khas dari kovalen polar dan non-polar dapat dilihat dari sini, dari tabel ini ya. Itu adalah perbedaan keelektronegatifan. Kalau kovalen polar itu perbedaannya relatif besar, sedangkan kovalen non-polar itu sangat kecil atau nol. Ya, untuk senyawa biatom atau sejenis. Dan kita juga bisa lihat dari momen dipol. Momen dipol itu kalau senyawa kovalen polar ini lebih dari 0, sedangkan kovalen nonpolar sama dengan 0. Selain itu juga dia bisa dilihat dari bentuk molekulnya. Bentuk molekul untuk senyawa kovalen polar itu asimetris atau mengkutub, sedangkan kovalen nonpolar itu simetris atau proporsional. Jadi di sini Ibu juga ada tabel dari bentuk molekul dan harga momen dipol dari senyawa kovalen polar dan nonpolar. Ini bisa dilihat ya. Ini bentuk molekulnya linier CO2 dan momen dipolnya 0. Nih ya, berarti di sini dia senyawa kovalen nonpolar. Jadi yang 0 contohnya lagi adalah CCl4 itu nonpolar ya. Jadi yang lebih dari 0 itu adalah senyawa kovalen polar. Tuh ya. Selanjutnya, ikatan logam. Ikatan logam ini terdiri dari unsur-unsur logam. Ya, adalah ikatan yang terjadi karena gaya tarik-menarik antara ion-ion muatan positif dengan elektron-elektron pada kulit valensi pada suatu atom unsur logam. Akibatnya adanya delokalisasi elektron ya yang senantiasa berpindah-pindah, kemudian terjadi proses saling meminjamkan elektron, disebut teori lautan elektron atau teori awan elektron, atau kadang muncul teori elektron bebas. Itu artinya sama ya. Jadi ini contohnya ya, misalkan ada logam Na ya, ini dia memiliki nomor atom 11. Kalau dikonfigurasikan 281. Ini akan melepaskan satu elektron membentuk ion Na+. Jadi dalam logam Na itu ini terdapat banyak ya ion-ion dari Na+. Ya, ion Na+, dan jadi di sini nanti juga ada elektron ya, masing-masing ini ada elektronnya. Nah, elektron yang bermuatan negatif ini bisa melakukan gaya tarik menarik dengan ion Na+ di sebelahnya. Jadi elektron itu bersifat tidak diam, bergerak terus-menerus secara bebas dan menimbulkan muatan negatif di sekitar ion Na+. Inilah yang disebut lautan elektron. Begitu Ananda, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bu juga sudah membagikan evaluasi di WA group ya. Ya, Bu. WA group ada soal evaluasi. Coba kamu kerjakan. Nah, Ibu lihat sudah ada 3 yang sudah menjawab. Ayo, dibaca yang betul. Oke ya, Ibu lihat ya. Ya, jadi hampir semuanya paham ya, dapatkan nilai 100.
Jadi ada Diza, Esther, Haikal 10 orang. Ya, jadi rata-rata sudah mendapatkan nilai bagus. Jadi sebelum mengakhiri, kita kesimpulan ya, kita simpulkan secara bersama-sama. Jadi Ibu minta tolong ya, ada 3 orang untuk membacakan kesimpulan. Yang pertama coba Gio. Nampak Gio? Baca Gio. Ya Bu, nampak Bu. 1. Perbandingan senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen nonpolar berdasarkan hasil percobaan uji pembelokan dalam medan listrik dan uji daya antar listrik adalah senyawa kovalen polar dapat tertarik ke arah medan listrik dan dapat menghantarkan listrik, sedangkan senyawa kovalen nonpolar tidak tertarik ke arah medan listrik dan tidak dapat menghantarkan listrik. 2. Perbandingan senyawa ion dan senyawa kovalen berdasarkan sifat fisiknya adalah senyawa ion mempunyai titik didih tinggi, larut pada pelarut polar, dan dapat menghantarkan listrik, sedangkan senyawa kovalen mempunyai titik didih rendah. Umumnya, larut dalam pelarut organik dan tidak dapat menghantarkan listrik kecuali senyawa kovalen polar dapat larut dalam pelarut polar dan dapat menghantarkan listrik. Ikatan logam adalah gaya tarik-menarik antara ion-ion bermuatan positif dengan elektron-elektron pada kulit valensi pada suatu atom unsur logam. 4. Ikatan logam terjadi akibat adanya delokalisasi elektron yang senantiasa berpindah-pindah. Kemudian terjadilah proses saling meminjamkan elektron atau juga sering disebut sebagai model larut elektron. Oke, ya. Jadi itu kesimpulan pelajaran kita hari ini. Ya, jadi materi ikatan kimia sudah selesai. Ya, minggu depan Ibu akan mengadakan ulangan. Jadi pelajari kembali materi ikatan kimia ya supaya mendapatkan hasil yang bagus ya. Sebelum penutupan kita doa dulu. Yo, silakan baca doa penutupnya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi pertemuan kita hari ini selesai ya. Jadi Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda semua. Ya Bu.